Oke teman, kita berjumpa dengan kami para petualang kurang kerjaan. Oke, kita akan melihat pasir Silangsiur ya teman-teman. Di sini kita berada di dalam situs Sangiran, situs Purbakala. Pasir Silangsiur sendiri itu terdapat di dalam formasi Kabuh. Kalau di sini di dalam formasi Kabuh, terbentuknya formasi ini sendiri sekitar 700.000 tahun yang lalu sampai 200.000 tahun yang lalu, kurang lebih seperti itu. Jadi dalam rentan waktu kurang lebih 500.000 tahun lamanya proses pembentukan formasi Kabuh itu terjadi di Sangiran. Dan di dalam formasi Kabuh kita akan melihat pasir Silangsiurnya, di mana dalam formasi Kabuh sendiri itu dominasi utamanya, stratigrafinya itu adalah pasir Silangsiur. Pasir yang memang ada seperti garis-garisnya, ada seperti apa ya, perbedaan warna yang mencolok antara pasir yang satu dan yang lain itu dalam satu rangkaian seperti itu. Kita bisa lihat lebih dekat, kita expose lebih dekat lagi, kita terangkan sebisa mungkin apa itu pasir Silangsiur. Oke, kita bisa lihat lebih dekat di sini. Memang di sini bertebing ya, jadi di sini keadaannya tebing. Nah seperti ini teman-teman, pasir Silangsiur ada beberapa warna yang berbeda di sini dan juga ada garis-garisnya. Dimana ini adalah pengaruh aliran sungai ya teman-teman. Jadi aliran sungai itu membawa material pasir yang tentunya berbeda juga, akhirnya mengendap antara satu endapan dan endapan yang lain itu warnanya berbeda-beda seperti ini. Tuh, unik sekali kan? Ada warna hitam, ada warna putih, ada abu-abu, dan ada seperti garis yang terputus di sini ya. Kita bisa lihat lebih dekat lagi. Oke, sini bisa kita lihat di sini alurnya. Kemungkinan besar arus sungai itu berada dari sana, dari sebelah sana ya, aliran sungai itu dari sana akhirnya turun ke sini mengendap. Dan di sini ada seperti terpotong ya. Jadi harusnya kan lurus sana, tapi ini terpotong. Itu karena erosi ya teman-teman. Karena terjadi erosi akhirnya garisnya terpotong, ditimpa lagi oleh endapan yang lainnya seperti ini. Kita bisa lihat di sini dan di sini ada berbeda. Kemudian di sini ada terpotongan, hilang yang bagian sini, hanyut lagi, kemudian tertutup lagi oleh endapan yang lain, akhirnya ada seperti yang terpotong. Seperti kue lapis ya teman-teman. Kita lihat sini ada garis-garisnya, sini ada warna-warna yang berbeda. Ini pasir dari letusan gunung api ya. Jadi aktivitas vulkanik mengeluarkan isinya berupa pasir, akhirnya terbawa oleh arus sungai sampai sini, terendapkan dan mengeras. Itu karena tekanan. Jadi adanya tekanan akhirnya lapisan ini mengeras. Jadi pasir yang mengeras meskipun juga mudah lapuk ya, karena sudah terkontaminasi oleh oksidasi dari aktivitas alam ya, seperti kena angin, kena air hujan ataupun terkena sinar matahari. Akhirnya lapisan ini agak sedikit rapuh ya, seperti ini ya, dan terjadi rawan terjadi longsor sebenarnya ya. Kita bisa lihat sana ada agak apa ya, istilahnya cekung ke dalam, ini juga rawan longsor. Kita harus hati-hati ya sini. Oke, di sini ada apa ya, material-material yang berbeda juga antara satu lapis dengan lapis yang lain. Ada yang halus, ada yang kasar seperti ini. Ini dikarenakan oleh kekuatan arus sungainya. Kita lihat sini agak kasar, di sini arus sungainya agak deras ini ya. Kemudian di sini halus. Ini juga karena arus sungai yang agak pelan seperti itu. Kita lihat sini ada tuf. Biasanya kalau arus deras ada pasir-pasir yang kasar seperti ini, ada tufnya seperti ini ya. Kita lihat sini tuf. Ini abu vulkanik. Di abu vulkanik yang terbang, kemudian dia dari satu rangkaian yang besar, kemudian terlepas, hanyut
terendapkan di sini. Seperti ini juga ada tuff juga ini ya. Ini ya, tuff. Di Sangiran banyak beberapa lapisan tuff. Seperti ini yang besar ya. Ini tuff ya teman-teman. Ini tuff juga. Tapi ini langsung mengendap, tidak terbawa arus sungai. Jadi gunung api yang meletus menyemburkan abu vulkanik mengendap sampai ke wilayah sini. Di sini dulu dipengaruhi oleh gunung api purba dan juga gunung lawu purba, seperti itu. Nah, kembali lagi ke pasir silang siurnya. Kalau kita dalam ilmu stratigrafi ya, kita bisa menggambarkan di sini ada perbedaan-perbedaan jenis-jenis pasirnya. Kemudian ada ini ya, putih-putih ini ada seperti batu apung ya, sebenarnya ini ya. Ini kemudian ada andesitnya meskipun kecil, seperti ini batu apung ya, warnanya berbeda. Ini bukan tuff ya ini ya, tapi batu apung ini ya, tengahnya warnanya agak unik, ungu seperti itu. Nah, ini kalau ini tuff, perbedaannya kalau tuff itu lebih ke kuning-kuningan, kalau batu apung itu lebih putih dan cenderung ada karbonnya. Ini ya, yang hitam-hitam ini ya, ini karbon ya. Kalau teman-teman bisa lihat, hitam, ini karbon. Tuh. Dan kita bisa menemukan jenis pelapukannya lebih ke arah pelapukan iron ya, ini ya, oksidasi iron, karena warnanya agak kuning-kuningan, agak kuningan kemerah-merahan. Kalau oksidasi manganis itu dia pekat sekali dan kayak ada warna yang mengkilap kalau manganis. Nah, jadi secara garis besar proses terbentuknya lapisan kabut di Sangiran itu karena endapan vulkanik yang terbawa oleh arus sungai, dan juga didukung adanya lapisan tuff yang langsung dari abu vulkanik mengendap. Dan di sini pasir silang siurnya yang mendominasi formasi kabut itu tidak bisa lepas dari transportasi sungai, di mana sungai itu membawa berbagai macam material akhirnya mengendap di Sangiran. Di sini juga berpotensi sebenarnya adanya fosil, tapi kalau di pasir silang siur seperti ini kemungkinan besar penemuan fosilnya juga agak sedikit pasir seperti ini, karena arusnya dulu arus yang lemah, berbeda dengan yang mungkin banyak sekali kerikil-kerikilnya, batu-batuannya yang besar, itu biasanya potensi fosilnya juga besar. Tapi tidak menutup kemungkinan loh teman-teman, di sini juga ada penemuan fosil, tapi biasanya di bawah, tetap di bawah, kebanyakan di bawah, di endapan yang bawah. Mungkin seperti itu teman-teman, kita expose pasir silang siurnya, di mana kita sudah sedikit mungkin menjelaskan, karena saya juga bukan ahli geologi, kita cuma belajar secara otodidak. Apa yang kita ketahui kita sampaikan, di mana pasir silang siur itu adalah salah satu lapisan tanah yang cukup unik, ada garis-garisnya, dan ini tanpa campur tangan manusia. Jadi ini proses alam ya. Ada potongan-potongannya seperti ini karena erosi, kemudian terendapkan lapisan yang lain, dan juga material yang lain secara otomatis membedakan antara endapan yang bawah dan yang atas. Dalam konsep stratigrafi, yang bawah khususnya ya lebih tua ya, jadi di sini yang lebih duluan, kemudian tertumpuk, akhirnya menjadi daratan seperti itu. Daratan yang lebih tinggi, karena dimanapun tempatnya, di tempat teman-teman juga sama. Setiap lapisan tanah, lapisan yang paling bawah itu adalah lapisan yang lebih tua. Oke, kita mungkin bisa nanti lanjut lagi
explore beberapa tempat yang lain, kita belajar bersama. Semoga dalam kegiatan ini membawa dampak yang bermanfaat untuk teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.